Shalom, selamat pagi. Bersyukur saudara-saudara, kita boleh menikmati lagi akhir minggu. Kita mensyukuri rahmat Tuhan, belas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Berkat Tuhan selalu baru tiap pagi, tetap menjadi bagian hidup kita. Dan karena itu, biarlah hari yang akan kita jalani sepanjang hari ini boleh kita lewati dalam ketaatan dan kesetiaan untuk semakin memuliakan Tuhan. Dan karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab, tapi sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur karena setiap hari kami merayakan kasih setia Tuhan. Termasuk di hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, menikmati lagi hari yang baru, semua ini karena anugerah Tuhan. Maka biarlah kami mensyukurinya dengan sedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Lewat ketaatan dan kesetiaan kami melakukan kehendak Tuhan, maka kami sangat membutuhkan firman-Mu yang akan menjadi panduan hidup kami, supaya kami tidak berjalan menurut keinginan kami, keinginan dunia, tapi kami berjalan bersama Tuhan. Roh Kudus kiranya menguasai kami, memberi kami hikmat dan pengertian untuk memahami firman-Mu, dan kiranya kami juga disanggupkan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 41 ayat 14. Bacaan kita di pagi ini berkata demikian. Terpujilah Tuhan, hai Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata pengamsal 17 ayat 22a. Hati yang gembira adalah obat. Ketika kita dirundung kesedihan dan ketika menikmati berkat kasih sayang Tuhan Allah, maka pasti orang percaya akan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan melalui nyanyian, saja dalam bentuk mazmur dan berbagai bentuk yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Pujian syukur yang dinaikkan kepada Tuhan Allah akan mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Sehingga persoalan hidup itu kadang yang dialami akan terasa ringan dan membuat hati kita senang dan gembira. Ketika hati merasa senang, pasti muncul lagi semangat dan gairah untuk melanjutkan aktivitas dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudara, pemazmur dalam ayat yang kita baca di pagi ini mengungkapkan pujiannya kepada Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Kalimat terpujilah Tuhan Allah Israel hendak menekankan bahwa pokok dan tujuan pujian itu adalah Tuhan Allah yang sudah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Tuhan Allah mengeluarkan umatnya dari perbudakan di Mesir dan menuntun dalam perjalanan di padang gurun, serta yang memberikan tanah perjanjian. Tuhan Allah juga menyatakan dirinya melalui kelahiran Yesus Kristus yang rela datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia melalui sengsara dan kematiannya di kayu salib. Karya Tuhan Allah ini sungguh nyata, di mana pada minggu ini kita menghayati sengsaranya sebelum ia disalibkan. Dialah saudara-saudara pokok puji-pujian umat Tuhan Allah di segala waktu dan tempat. Dan karena itu kiranya firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita untuk hanya memuji Dia, Sang Juru Selamat, yang sudah rela datang ke dalam dunia, mengalami sengsara yang sangat berat sebelum mati di kayu salib demi keselamatan kita manusia. Orang tua harus mengajarkan hal ini kepada anak-anak supaya mereka hanya beribadat kepada Tuhan Yesus Kristus
Jangan mudah tergoda oleh rayuan dunia yang akhirnya bisa meninggalkan iman, bisa meninggalkan Tuhan. Pokok iman dan pujian kita hanya kepada Yesus Kristus. Karena itu sembahlah Dia, sebab Dia yang selalu menyertai kita setiap hari, bahkan sepanjang kita hidup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Kami mohon tuntunlah dan sertailah setiap langkah hidup kami, supaya kami beroleh kesempatan berkarya, bekerja, dan melalui semuanya itu kami akan semakin memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.